Sebetulnya kalau kita yakin Allah yang punya segala-galanya, makhluk tidak punya apa-apa. Coba yang suka pengen dipuji oleh orang, apa sih dampaknya pujian? Aduh, ibu awet muda, jadi awet. Jawab, jadi awet. Sekarang ibu nyicil tas ya, beli tas nyicil 36 bulan. Ada enggak sih? Ya udah, kecepatan ya 72 bulan. Nyicil, udah gaya-gaya ibu pakai tas ori. Capek-capek nih, bela-belain motong biaya makan anak-anak. Sesampainya ke pengajian, udah gaya-gaya nih. Wah, ibu tasnya keren, ini KW berapa? Remek itu hati ya kan. Betapa banyak kita menggadaikan kehidupan kita, kebahagiaan, ketenangan, rezeki, waktu, ibadah hanya demi dinilai orang. Betul? Bu, ayo ini mikir khusyuan mana ibu-ibu? Sholat atau dandan? Udah nggak usah ngomong ya. Maksud saya mikir aja. Berapa lama diperlukan untuk sholat? Betapa ibu gesit dan tangkas ya. Set. Assalamualaikum. Kenapa? Allah lihat nggak ibu lagi dandan? Jawab. Bahagia kita mah Pak. Saya mau pakai sorban, mana sorban? Beres Pak. Menceng dikit, biarin lah. Memang enaknya jadi lelaki nggak usah pakai lipstik ya mau. Aduh, ruwet pisan. Ibu, dengerin ini. Sok ibu mau penampilan yang wajar, yang rapi, tapi jangan kesiksa. Takut kelihatan tua, takut kelihatan keriput, itu teh capek, biarin. Jangan takut kelihatan, jangan takut jadi tua. Udah jadi, betul ya? Ini pelajaran tauhid tapi jadi ketawa terus begini hadir. Enjoy, nikmati apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Dan enggak mungkin ibu kayak SMA terus. Sekarang ibu memaksakan diri pakai seragam SMA, pasti masalah baru ya. Dulu lucu, sekarang lebih lucu Pak. Bu, Pak, latih ya, terima ya Allah, tubuh ini ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu saya terima ya Allah. Terima kasih engkau sudah memberikan kesempatan hidup, udah pernah jadi remaja, sekarang udah kita terima, betul tidak? Faman rodia falahu ridho, barang siapa yang nerima apa yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kita menderita enggak nerima takdir, betul tidak? Ayo berdamai, jangan terus-terusan lihat ini nggak ada kerutan ini sekarang. Ibu mau ngapain? Orang juga nggak peduli ke wajah ibu ya nggak? Orang tuh peduli kepada wajahnya sendiri. Bener atau bener? Mikir. Lanjut. Jangan berharap dari makhluk. Kalau orang memuji kita misalkan, nggak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh itu sama. Getaran udara yang merambat ke telinga, nggak ada apa-apanya. Kita bahagia GR.
ngebohongin diri sendiri. Ibu kok mandi bersinar? Masa bersinar? Tapi ada dasar gak? Oh mas, ya saya tidak mau ikut campur ya. Saya mohon maaf ini. Biasanya kan suka dipotret tuh di rumah tuh ya, yang ke studio buat apa? Dengan teknologi sekarang kan, mulus, nggak ada sedikit pun bolong di sini. Keren. Sampai ada yang dipotret kemudian diarsir sedemikian rupa dan dia kagum dengan wajah yang tidak asli itu. Lo kan yang ditempel bukan yang aslinya ya kan, udah dipakai komputer segala. Ternyata saya tuh cakep ya. Ini apa-apaan hidup kayak gini. Udah gitu datang tetangga, lihat potret yang gak cocok itu ya. Terus tetangga nanya begini, ibu ini potret siapa? Terus ibu ngomong gini, saya. Terus tetangga kaget, hah? Kok beda? Mau ngapain kita ngebangga-banggakan yang enggak ada, betul tidak? Ini hidup apa kayak gini ya? Kenapa kita jadi nggak normal gitu? Sama ini banyak nih pik di WA yang nggak cocok dengan aslinya. Halo, ini maaf ya, memang ketawa tapi aslinya ngetawain diri sendiri ya kan. Ini kita mau ngomong apapun tentang ilmu ikhlas, ilmu tauhid, sepanjang kita kekunci hanya ribet dengan penilaian orang, casing. Percayalah, casing. Nafsu aja. Kan ada perlu, ada ingin, ada nafsu. Kalau perlu sih dikit kita tuh. Kita perlu berpakaian, tapi model, harga itu ingin, betul tidak? Jumlah pakaian, jam, perlu nggak pakai jam? Perlulah ya, untuk mengetahui waktu yang tepat. Tapi merek jam ingin atau perlu? Nah, harus tahu ini nih, karena di sini nih mulainya kita menderita itu bukan dari perlu. Dengerin dulu, ini belum selesai. Merek jam itu sebetulnya jam mahal dengan jam yang biasa aja kecepatannya sama. Keperluan kita itu sebetulnya lihat waktu, tetapi pindah menjadi penderitaan ketika ingin jam kita dilihat orang. Aneh. Yang perlu waktu kita, tapi yang pengen dilihat orang. Nah itu sudah ingin. Boleh nggak? Boleh, boleh Pak. Tapi kalau sudah punya jam banyak, beli lagi sampai begitu banyak, tebak apa ini? Perlu, ingin atau? Oh bukan, ini jualan jam bu. Makanya jangan dulu suudon. Iya kan? Habis pulang dari sini kita akan tahu bahwa kita menderita tuh demi penilaian orang, demi nafsu, demi keinginan. Kalau nafsu dengan keinginan apa? Keinginan yang tidak terkendali itu nafsu. Yang pendek cara berpikirnya itu nafsu. Yang ingin segera ada itu nafsu. Ingin boleh Pak, asal yang diinginnya halal, sesuai kemampuan, kemampuan dan siap dengan resikonya, itu masih normal. Tapi kalau wah nafsu, seperti koruptor itu jelas ya, bukan masalah ingin tapi nafsu, karena gajinya udah cukup.
Tapi nafsu itu akan terus seperti meminum air laut. Ayo mulai sekarang berhentilah bersandar ke makhluk dalam bentuk pujian, penghargaan, pemberian. Udah, Ibu, Bu, udah sering disampaikan jangan banyak berharap dari suami. Kenapa? Karena suami makhluk yang tidak bisa diharapkan. Tenang Pak, belum selesai. Kalau ibu ingin dibahagiakan oleh suami, dengar ya, boro-boro ngebahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Benar tidak bos? Ini wajah-wajah nelangsa gini kan? Makin banyak bersandar dari selain Allah, Allah tahu tidak? Maka akan dibuat hati kita tidak nyaman. Inilah hijrah yang penting. Hijrah dari penilaian makhluk menjadi ke penilaian Allah, berharap dari makhluk menjadi berharap ke Allah. Namanya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Allah akan mencukupi. Cukup itu bukan masalah uang ya. Cukup galau, pengen tenang, Allah bikin tenang. Kita mungkin perlu informasi, nanti Allah kasih informasi. Kita perlu nutrisi, Allah cukupin. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Dan yang menciptakan keperluan kita juga adalah Allah. Kita perlu disayang, kita perlu dihormati. Allah yang menciptakan, kita nggak tahu ini. Benar? Nah, Allah tahu. Kayak bapak-bapak ini misalkan, ini wajah-wajah kulang katih tayang misalkan ya. Kasihan bangsa saya jadi korban terus ini. Sudah habis belum waktunya? Enggak usah emosi jawabnya, biasanya belum. Lanjut. Latih. Jadi minta dulu ke Allah, baru boleh minta ke makhluk. Tapi minta ke makhluk enggak boleh nyender. Nyendernya ke Allah. Ke makhluk hanya syariat saja. Ibu ingin dibelikan kerudung baru, baju baru, minta dulu ke Allah. Ya Rob, wahai pemilik semua rezeki, ini kerudung saya 3 in 1, engkau sudah tahu ya nggak? Di rumah jadi taplak, mau pergi jadi kerudung, mau tidur jadi sarung bantal. Tolong ya Rob. Enggak lah, nggak gitu-gitu amat di Cibubur ya. Ya Allah, saya pengen kerudung. Apapun pengen, minta ke Allah dulu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau mau minta, minta ke Allah, karena enggak ada yang terjadi kalau Allah enggak menakdirkan. Baru bicara ke suami. Mas, boleh dong saya belikan kerudung seragam buat pengajian. Bicara, tapi tanpa nyender. Jangan pelit ya, enggak boleh dia. Suami pas lagi uang tidak ada, tidak usah ngomong, gimana saya lagi ada uang. Jangan, berarti itu mengandalkan diri. Tenang, bismillah Bu, ibu cari mana yang paling cocok. Nanti kalau udah ketemu bilang sama saya. Padahal bapak nggak ada duitnya, tinggal minta ke Allah, betul tidak? Ya Allah, engkau sudah dengar istri saya minta, tapi engkau juga udah tahu saya nggak ada anggarannya. Please tolong ya Allah, saya tidak mau mengecewakan. Benar tidak? Gimana aja caranya diatur. Ternyata uang nggak ada aja. Tiba-tiba istri bilang begini, Pak, nggak jadi deh, yang ini juga masih bagus. Alhamdulillah. Tebak siapa yang ngebulak balik hati, ha? Siapa yang ngebulak balik hati?
Ini rahasia jadi lelaki, Pak. Makanya mau pergi ke toko, sok Bu, pilih yang suka. Bapak ke musola, tulung ya Allah, tulung. Hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati.